Jangan berteman kecuali sama orang bertakwa. Jangan berteman kecuali sama orang yang benar-benar kita tahu orang soleh. Kalau dia mohon maaf lahir batin belum soleh, dia masih maksiat, ninggalin sholat, mohon maaf, kamu jadi teman aja, bukan sahabat akrab. Karena sahabat akrab sama saya harus yang hadir majelis ta'lim, rajin dia hadir majelis ilmu, itu sahabat dekat saya. Karena sahabat itu narik kita. Kenapa orang bisa ngaji? Karena diajak temennya, betul apa betul? Kenapa orang bisa ke diskotik? Karena diajak. Tadinya orang baik nih Pak, orang baik bisa jadi koruptor gara-gara teman-temannya koruptor semua. Itu peranan teman begitu dahsyat dalam Islam. Makanya syair Arab mengatakan inna sahiba sahib. Teman itu narik, bisa narik kita ke surga, bisa narik kita ke neraka. Ini anak-anak kita dari sekarang pilihin buat mereka temannya dia. Kasih tahu sama dia, teman itu punya peranan penting dalam agama seseorang. Ibu kalau mau lihat kasyif, gampang. Mau tahu saya orang baik apa orang jahat, caranya gampang. Lihat siapa kanan kiri saya, teman akrab saya. Kita bisa tahu kualitas agama seseorang dari siapa teman akrabnya dia. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Agama seseorang tergantung teman dekati. Maka cukup kalau pengen tahu dia agamanya gimana, cukup lihat siapa teman akrab dia. Berteman sama ustazah, orang akan menilai kita, insya Allah temannya ustazah tuh tiap hari 24 jam sama ustazah. Tapi kalau kita berteman sama tukang khamar, tiap hari nongkrong sama dia, nongkrong berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, nama kita akan bicara, wah sama kayak orang itu. Betul apa betul? Dari sekarang cari teman yang bisa ngajak kita untuk mengingat Allah. Cari sahabat yang selalu mengajarkan kita tentang bahwasanya hidup sesungguhnya adalah negeri akhirat. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya, orang miskin, jamaah, ustadznya, ntar dulu. Ahlul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doain utang-utangnya lunas. Ini kayaknya yang aminnya kencang, utangnya banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Allahumma salli yang pakai baju koko coklat sini. Sini. Apa ya? Apa? Hah? Sini. Biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadin kulli ma'lumilah. Oke, namanya siapa namanya? Ezi. Orang tuanya ikut nggak? Ayah ibunya ikut ya? Enggak. Ezi tinggal di mana? Gang mana? Dekat nggak? Rumahnya dekat. Ezi cita-citanya apa kalau udah gede? Nah, mumpung ada Pak Lurah, siapa tahu dapat beasiswa. Cita-citanya apa Ezi? Kalau udah gede mau jadi apa?
mau jadi masinis. Jangan tabrakan kereta api. Belum jalan tuh udah tabrakan LRT. Ezi, apapun cita-cita kamu insya Allah jadi kebaikan. Ezi, Ustaz mau nanya, pegang nih, mau duit gak? Mau duit gak? Mau gak? Kamu yang kenceng mau gitu? Mau, kalau duit aja mau. Ibu-ibu mau duit gak? Sebutin kota kelahiran Nabi. Nabi lahir di kota apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota apa? Woi, meninggalnya di kota apa? Di kota Madinah. Masya Allah, ini kayaknya ada yang ngasih tahu nih. Nabi Muhammad anaknya ada berapa? Woi, saya kasih tahu. Saya kasih tahu gak nih? Oke. Kamu kalau bisa jawab 7-7-nya, Ustadz kasih duit banyak. Coba 7-7-nya siapa aja namanya? Hah? Kasih duit gak nih? Dari siapa duitnya? Kagak bawa duit. Susah bener nih. Ini berapa nih? Hah? Nih. Beli cilok nih, jangan lupa beli cilok. Kasih ibunya ya, kasih orang tua. Ya, Aziz silakan duduk Aziz. Siapa lagi yang mau duit? Ya. Ibu namanya siapa ibu? Saya Dede. Ibu Dede. Ibu, kenapa grogi bu? Kenapa grogi? Kamu saya gantung Pak Ustadznya. Wah ibu jago bahasa basi. Ibu mau hadiah. Mau berapa? 1 juta. Oke, benar. Saya kasih 1 juta. Ibu kalau bisa lanjutin ayat ini cash. Saya kasih 1 juta. Bener. Lanjutin ya. Bisa nggak? Belum lancar bacanya. Oh iya. Terus terang aja. Oke. Ibu sebutkan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Mesir. Ayo, jadi Nabi Muhammad punya istri 9. Salah satunya ada yang dari Mesir. Siapa nama istrinya? Bapak ibu. Hah? Bisa nggak? 1 juta nih, 1 juta. Cetiau. Nggak tahu. Nggak tahu Pak. Ya udah tetap dapat duit. Tapi 1 juta ya Pak? Ya dipotong. Kan lebih minumnya senang. Makasih. Sama-sama ibu. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nikmat apa yang paling mahal? Nikmat duit apa nikmat iman? Berarti nggak punya duit, alhamdulillah. Suami nggak kasih duit belanjaan, alhamdulillah. Hah? Marah? Masya Allah. Ini kalau di film Ikatan Cinta yang jadi Andin. Ya enggak? Kenapa bu? Kok jadi begini? Kelamaan nggak ketemu di lokasi syuting di sini ternyata. Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ditanya nikmat apa yang paling mahal, jangan pernah ragu menjawab nikmat iman. Walaupun nggak punya duit, yang penting punya. Karena ketika kita meninggal dunia, mati nggak bawa duit, Allah nggak tanya. Mati nggak bawa mobil, Allah nggak tanya. Mati nggak bawa rumah, Allah nggak tanya. Tapi kalau kita mati nggak bawa iman, ini bahaya. Setuju? Duitnya balik.
Ya, sekarang ini lagi fenomena seolah-olah iman itu nggak ada harganya, seolah-olah iman itu nikmat sepele, anugerah yang sembarangan. Bahkan dia rela mengganti akidahnya demi memuaskan hawa nafsu dan popularitasnya. Konon katanya berganti jadi agama Hindu. Betul apa betul? Berarti dia masuk ke dalam jurang kebodohan dan kesesatan. Saya punya teman bu orang Hindu, saya kebetulan bukan orang Arab maklum tapi. Saya juga bukan orang Padang, tapi asal dari Padang Pasir. Jadi bapak saya, kakek saya satu kelahiran sama artis yang biasa ibu nonton di televisi yang main film Coach Hotai. Makanya saya jelek-jelek begini saya bisa nyanyiin dia. Mau saya nyanyiin dia? Kemarin saya ceramah di Bangka Belitung, ya diminta oleh warga sana. Ustadz kasih, Ustadz kan orang India, coba biar Ustadz nggak bohong, memang orang India nyanyi India. Akhirnya saya nyanyi India. Habis saya nyanyi 2 orang pingsan. Mau saya nyanyi India? Tolong Pak Lurah siapin ambulan. Bener nih, direkam dong, direkam. Handphonenya mana? Nungguin. दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे मेरी जान मेरे दिल पर. Ini tahu nggak artinya? Kenapa asik-asik aja? Kembali ke lab. Saya punya teman kecil karena rumah saya Pak Lurah, Kelurahan Gunung Sari. Ada namanya Gang Bombay, disebutnya Gang Bombay karena kakek saya pas lahir dari India ke Indonesia tinggalnya di Gunung Sari. Tahu nggak Gunung Sari? Di mana? Sebelahnya Los Angeles. Itu disebutnya Gang Bombay. Orang India di situ, orang Pakistan di situ. Itu saya punya tetangga kecil, agamanya Hindu. Tuhannya pas saya ke rumahnya banyak. Ada Tuhannya bentuknya monyet, ada Tuhannya tangannya banyak. Saya lihat satu ruangan patungnya ada banyak. Kemudian pagi-pagi namanya Kunal, teman saya namanya Kunal, orang India. Sip, sini sip. Umur 7 tahun. Kenapa bro? Itu Tuhan gue hebat. Tadi malam emak gue ngasih susu sapi, paginya habis. Ini Tuhan gue hebat sih, udah bisa minum susu. Akhirnya saya penasaran, namanya anak kecil, bocah, ya nggak ngerti apa-apa. Waduh, saya bilang sama ibu saya, mah hebat tuh agamanya Hindu, Tuhannya bisa minum susu. Kata ibu saya, bodoh, coba tanya sama pembantu dia siapa yang minum. Saya akhirnya tanya ke pembantunya, orang Tegal, mbak, ini katanya Kunal Tuhannya bisa minum susu. Terus dia bisikin saya, Mas Kasip, jangan bilang-bilang Kunal, tadi saya yang minum. Makanya bersyukur jadi orang Islam, karena hanya orang beriman yang pinter. Selain orang Islam, orang bodoh. Yang ngomong siapa? Allah. Wa may yarghabu an millati Ibrahim faqad safiha nafsah. Siapa yang membenci agama Allah ini, agama tauhid, dia telah membodohi dirinya sendiri. Makanya bersyukur kita jadi orang beriman. Setuju apa enggak? Yang jadi pertanyaan, bisa nggak kita mempertahankan keimanan sampai kita mati? Bisa nggak? Yang bisa menjawab itu bukan mulut, tapi amal kita sehari-hari. Kalau amalnya ngikutin rel Islam, insya Allah matinya Islam. Tapi kalau amalnya ngikutin budaya orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, jangan harap bisa mati dalam keadaan Islam. Betul apa betul? Punya teman orang-orang kafir, nggak mau berteman sama orang Islam, majelisnya orang-orang kafir, nggak mau bermajelis di masjid bersama orang-orang soleh. Karena ini cara kita untuk istiqomah menjaga keislaman kita begini, kumpul sama orang-orang Islam. Kalau sering kumpul sama orang-orang kafir, bisa jadi iman kita goyah, akhirnya ikut sama mereka. Tuh, jadi mulai hari ini tancapkan di dalam hati, ya Allah, kumpulkan saya bersama orang-orang soleh. Ya Allah, jadikan saya selalu rajin hadir majelis taklim. Hari ini saya sendirian, tapi nanti bulan depan saya mau ajak 10 orang tetangga saya untuk hadir di sini masjid.
Taufik. Masjid At-Taufik. Yang mau sendirian masuk surga itu orang-orang beriman. Saya mau tanya di sini, siapa yang temannya bisa ngajak orang 10 orang bulan depan? 1 orang bawa 10 orang. Bisa nggak? Bisa nggak? Hah? Ngajak ke sini, bukan ke Mall Pasaraya udah tutup. Mall Pasaraya Manggarai Guaji udah tutup. Siap? Setuju? Takbir. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar wala haula. Karena ini matinya kita berdasarkan kebiasaan hidup kita. Catat, matinya kita berdasarkan kebiasaan hidup. Orang biasa zikir, matinya zikir. Lihat, orang biasanya tahajud, matinya tahajud. Saya punya jamaah umroh meninggal di Masjidil Haram dalam keadaan tahajud. Ketika saya nengok orang Tangerang, saya nengokin, saya takziah, saya tanya sama suaminya, saya tanya sama anaknya, kok bisa ibu ini mendapatkan hadiah meninggal dalam keadaan tahajud? Apa dia bilang? Pak Ustadz, istri saya semalam pun gak pernah ninggalin tahajud. Karena nanti kita mau meninggal dunia, kita akan mengalami proses yang namanya sakaratul. Apa itu sakarot? Sakarot itu artinya mabok, teler. Saya mau tanya orang, kalau mabok diajak ngomong nyambung nggak? Orang kalau mabok ngomongnya teratur apa ngelantur? Kok bisa jawab apa pernah mabok? Ustaz, saya mau ngelihat orang mabok. Tetangga saya mabok jalan sepoyongan kecebur di got. No, kita akan seperti itu nanti keadaannya ketika kita sakaratul maut, menjelang kita wafat. Yang akan kita ucapkan, yang biasa kita ucapkan ketika kita sehat, yang akan kita lantunkan, yang biasa kita ucapkan ketika kita seger. Kalau segernya zikir, matinya zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut dipakai zikir, nggak mau dipakai ngomongin orang. Mulut dipakai sholawat, nggak mau dipakai melukai perasaan orang. Insya Allah matinya husnul. Karena saya punya tetangga, ini kisah nyata Palura. Palu apa yang bisa ngomong? Bulu apa yang bisa ngomong? Kalau ngomongin bulu semangat. Tetangga saya di Gunung Sari, ya mudah-mudahan Allah maafkan kita semua. Allah ampuni kita, amin. Ini setiap hari main catur Pak, merokok, nongkrong, gak pernah sholat di masjid, gak pernah hadir majelis ta'lim. Satu saat Ustadz saya bilang, Pak, sholat dulu 5 menit. Apa dia bilang? Mohon maaf Pak Ustadz, Pak Kiai, titip salam aja ke Allah. Kurang ajar ya? Akhirnya apa? Ketika mau wafat, Kiai teman Ustadz saya ini mentalkinkan dia. Karena ketika sakaratul maut, mata udah melotot ke atas, mau ditarik sama malaikat Israel, ditalkinkan, Pak, la ilaha illallah Pak. Pak, la ilaha illallah Pak. Yang keluar dari mulut dia apa? Skakmat. Pak, la ilaha illallah, skakmat. Ini menunjukkan kepada kita gak gampang bisa mendapatkan husnul khotimah. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan, perlu jihad yang begitu besar. Dengan apa? Mengisi hari-hari kita untuk menjemput ajal kita dengan kebaikan dan amal soleh. Setuju? Mulut dipakai sholawat, mulut dipakai baca Quran, mulut dipakai untuk zikrullah, mulut dipakai untuk selalu mengucapkan dakwah, mengajak orang ke jalan Allah. Ini yang akan mengantarkan kita kepada husnul. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Jangan berteman kecuali sama orang bertakwa. Jangan berteman kecuali sama orang yang benar-benar kita tahu orang soleh. Kalau dia mohon maaf lahir batin belum soleh, dia masih maksiat, ninggalin sholat, mohon maaf, kamu jadi teman aja, bukan sahabat akrab. Karena sahabat akrab sama saya harus yang hadir majelis ta'lim, rajin dia hadir majelis ilmu, itu sahabat dekat saya. Karena sahabat itu narik kita. Kenapa orang bisa ngaji? Karena diajak temennya, betul apa betul? Kenapa orang bisa ke diskotik? Karena diajak. Tadinya orang baik nih Pak, orang baik bisa jadi koruptor gara-gara teman-temannya koruptor semua.
Itu peranan teman begitu dahsyat dalam Islam. Makanya syair Arab mengatakan, inna sahiba sahib. Teman itu narik. Bisa narik kita ke surga, bisa narik kita ke neraka. Ini anak-anak kita dari sekarang pilihin buat mereka temannya dia. Kasih tahu sama dia, teman itu punya peranan penting dalam agama seseorang. Ibu kalau mau lihat kasyif, gampang. Mau tahu saya orang baik apa orang jahat, caranya gampang. Lihat siapa kanan kiri saya, teman akrab saya. Kita bisa tahu kualitas agama seseorang dari siapa teman akrabnya dia. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Agama seseorang tergantung teman dekatnya. Maka cukup kalau pengen tahu dia agamanya gimana, cukup lihat siapa teman akrab dia. Berteman sama ustazah, orang akan menilai kita, insya Allah nih temannya ustazah tuh tiap hari 24 jam sama ustazah. Tapi kalau kita berteman sama tukang khamar, tiap hari nongkrong sama dia, nongkrong berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, nama kita akan dicap, wah sama kayak orang itu. Betul apa betul? Dari sekarang cari teman yang bisa ngajak kita untuk mengingat Allah. Cari sahabat yang selalu mengajarkan kita tentang bahwasanya hidup sesungguhnya adalah negeri akhirat. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya, orang miskin, jamaah, ustadznya, ntar dulu. Kita nggak tahu mati kapan, Bu. Bisa jadi ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan ibu duluan. Dan ingat, kalau kita sudah ada 5R, tanda kalau kita sebentar lagi akan dapat miss call dari malaikat Israel. Ibu, kalau dapat miss call dari malaikat Israel, pertanyaan saya, kalau dapat miss call dari malaikat Israel, Pak Lurah deh, kalau dapat miss call dari malaikat Israel, itu handphonenya diangkat apa dibuang? Pak Lurah, diangkat apa dibuang? Dibuang. Pak Lurah aja takut mati. Pak Lurah takut mati, belum jadi camat ya kan? Kita doain, ini Pak Lurah soleh nih. Jarang saya ketemu Sabtu Minggu Pak Lurah mau duduk di majelis ta'lim. Sabtu Minggu biasanya liburan, tapi beliau Masya Allah saya doain. Biasanya yang kena doa saya Pak Mustajab. Dulu saya ceramah di Bangka Tengah, masih jadi wakil bupati, ngundang saya ceramah Maulid Nabi. Ngundang, saya doain di situ Bu. Saya doain, namanya Pak Erzaldi. Saya doain Bapak nih ngundang saya ceramah. Biayain tiket, ngasih hotel, ngumpulin orang ingat Nabi Muhammad. Insya Allah jadi gubernur Pak. Dan benar Pak, doa saya melesat ke langit Allah dan diaminkan jamaah yang ikhlas, akhirnya jadi gubernur. Mau didoain ya Pak Lurah? Mau Pak? Waduh, ini ada biaya khusus ini. Karena jujur yang biasanya udah didoain, kalau udah jadi, begitulah. Kalau ini mah palurannya beda. Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada 5R. Kalau udah ada 1R aja, jangan pernah jauh dari majelis ta'lim. Kalau udah ada 1R aja, jangan pernah mengabaikan panggilan Allah. Kenapa? Sebentar lagi malaikat Israel akan menghampiri kita. Dan saya juga udah punya R ini. Dan saya juga punya R ini, menunjukkan bahwasanya seorang kasif juga ada alarm pengingat sebentar lagi akan diwafatkan Allah. Apa itu 5R? Mau tahu nggak? Mau tahu aja, mau tahu banget. Kita akan tahu setelah pesan-pesan berikut ini. Ya Andin, gimana Andin? Andin, aku Aldebaran Andin. Ya Allah Andin, walaupun apapun keadaanmu. Ini suaminya ada lagi nih, suaminya. Hah? Suaminya mulu lagi. Belum nikah? Suaminya mana? Oh di rumah? Ya ada, berarti suaminya, tapi di rumah. Andin bercanda ya Din. Oh, tapi Andin ini Masya Allah, di tangannya tuh Bu, hitungan tuh, yang utang sama dia belum bayar. Ada 5R. Satu aja ada R. Jangan pernah jadi orang sombong. Demi Allah, jangan pernah jadi orang angkuh. Kenapa? Karena dirimu akan berbalut dengan kain kafan, yang menunjukkan kita sebentar lagi akan mendapatkan miss call dari malaikat Israel. Apa itu 5R? Ini mau tahu bener nih. Yang pertama, uban bertabur. Siapa yang udah ubanan? Ya udah, bentar lagi mau mati tuh. Jangan jadi orang pelit. Jangan jadi orang bakhil.
Jangan jadi orang yang selalu menceritakan aib orang tapi lupa sama aib diri sendiri. Karena Nabi bersabda, tuba liman syaghala an uyubihi min uyubin nas. Bahagia kalau kita peduli sama aib sendiri, mengabaikan aib orang, bahagia. Kalau mikirin aib orang, semangat. Tapi ketika dikritik, marah. Maka orang ini sengsara. Sebenarnya dia nggak bahagia. Dia berusaha memoles pandangan manusia, tapi lupa mengejar pandangan Allah. Padahal sumber ketenangan adalah ketika kita mengejar pandangan Allah. Setuju? Setuju. Ini yang pertama, uban bertabur. Kalau udah ada 1 lembar saja uban di kepalamu, ingat, itu alarm pengingatmu. Sebentar lagi ruh engkau akan berpisah dengan jasad. Saya umur 30-an udah ada uban, ke tukang cukur. Pak, udah ada ubannya, Pak. Subhanallah, alhamdulillah. Alarm pengingat kalau mau macem-macem. Alarm pengingat kalau kita mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini R yang pertama, uban bertabur. Yang kedua, gigi gugur. Jujur, siapa yang pakai gigi palsu? Andin? Ini giginya masih komplit. Masih komplit. Gigi gugur. Mertua saya umur 78 tahun. Giginya udah pakai gigi palsu. Itu gigi palsunya sebelum dia tidur dimasukin ke dalam air aqua. Dimasukin ke aqua gelas, dimasukin. Kemudian anak saya dimainin, pagi-pagi dia nyariin. Ini menunjukkan kepada kita apa? Sehebat apapun kita, ketika kita nanti dituakan Allah, nikmat akan berkurang. Fasilitas kenikmatan, kemewahan akan berkurang sedikit demi sedikit. Gigi yang tadi bisa ngunyah nasi begitu enak, kerupuk begitu enak, satu saat akan melemah. Makan cuma bubur, makan yang lembek-lembek. Setuju? Ingat, uban bertabur, gigi gugur. Yang ketiga apa? Kulit kendur. Dulu waktu nikah umur 17 tahun, kata suaminya, wahai istriku engkau bagaikan ineke. Tapi ketika 71, wahai istriku engkau ienek. Kulit kendur yang tadinya kenceng, keriput, pasti nggak akan pernah bisa menghindar, nggak akan pernah bisa lari dari hal itu. Kemudian yang keempat apa? Mata kabur. Nah, berarti yang meninggal yang pakai kacamata duluan. Enggak. Mata kabur. Tadi dari belakang. Wah, ini bukan ustadz, ini mah artis yang ceramah kayak Sahrukan. Matanya buta. Berarti kagak ngeliat. Ini bukan Sahrukan, Bu, tapi sarungan. Jadi tadi 4 itu tuh. Kata ini yang ngomong nasihat dari siapa? Buya Hamka. Kalau udah dapat 4R ini, uban bertabur, gigi gugur, kulit kendur, mata kabur. Yang kelima apa? Siap-siap dikubur. Dan orang yang bahagia itu orang yang mengingat kematian, demi Allah. Orang yang paling bahagia di muka bumi ini adalah orang yang mengingat kematian. Kenapa? Harinya akan dipenuhi dengan mencintai Allah, dengan tidak mencintai yang lainnya. Harinya akan dipenuhi mencintai Rasulullah, tidak mencintai yang lainnya. Bayangkan, kita mencintai kekasih kita tidak mencintai kita. Sakit hati nggak? Tapi kalau kita mencintai Rasul, sebelum kita cinta sama Nabi, Nabi udah jatuh cinta duluan sama kita. Sebelum kita mencintai Nabi, Nabi sudah sayang duluan sama kita. Nabi pernah nangis mikirin nasib kita pada hari kiamat. Ketika itu malaikat Jibril turun, diperintahkan Allah untuk bertanya kenapa Nabi Muhammad menangis. Allah Maha tahu, tapi ini informasi bagi mereka yang gak sayang sama Nabi. Informasi bagi mereka yang kurang peduli sama cinta Nabi Muhammad sallallahu. Datang malaikat Jibril. Shhh. Tapi balik lagi, karena harus PCR dulu. Kalau nggak PCR nggak boleh. Ditanya, ya Muhammad, ma yubkik? Wahai Muhammad kekasih Allah, apa yang bikin kamu nangis? Apa yang bikin kamu mengeluarkan air mata? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Abki ala ummati. Saya nangis gara-gara mikirin nasib umatku nanti hari kiamat. Mereka terjilat api neraka kah atau enggak? Saya itu yang saya pikirin, wahai Jibril. Subhanallah, malaikat Jibril datang lagi ke langit ke-7, Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah Rabb, dia nangis gara-gara mikirin umatnya.
Allah Subhanahu wa taala takjub dengan begitu pedulinya Nabi sama umatnya. Diturun lagi malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, sampai menghapus air mata Nabi, sampai membuat Nabi bahagia dan tidak sedih lagi. Allah telah menurunkan ayat. Ayat ini menjadi pelipur lara engkau. Apa itu? Dalam Quran surat Ad-Duha. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ayo bareng. Wala sawfa yu'tika. Wahai Muhammad, apapun yang engkau minta, Allah akan berikan. Engkau minta syafaat, aku kasih syafaat. Engkau minta apapun, Allah kasih. Ini ayat menjadi sandaran Nabi. Bahagia. Kenapa? Kita dapat syafaatnya Nabi. Nabi diizinkan memberikan kita syafaat. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, wa yabqa li kitabillah. Kalau udah tahu manusia ini begitu sayang sama kita, kira-kira kita harus sayang nggak sama dia? Tapi pertanyaannya, berapa banyak sholawat yang kita kasih kepada beliau? Lebih banyak mana? Kita bersolawat apa nonton TV? Benar. Lebih banyak mana? Kita bersolawat apa lihat Instagram? Lebih banyak mana? Kita bersolawat apa lihat pacebook? Mana yang lebih banyak? Hati yang menjawab. Berarti kita masih kurang sayang nih sama Nabi Muhammad, masih kurang cinta sama Nabi Muhammad. Tambahin lagi cintaan kita sama Nabi Muhammad. Makanya kita bikin maulid. Maulid ini kata Dr. Yusuf Qardawi, Bang Rizal, bukan bid'ah. Kenapa? Karena maulid Nabi mengingatkan umat Nabi Muhammad kepada nabinya. Mana letak bid'ahnya? Mana letak sesatnya? Karena maulid kita mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak kita lebih mengenal artis-artis. Anak-anak kita kalau ditanya, mana yang lebih kenal? BTS apa Nabi Muhammad? Ayo. Mana? Coba BTS anaknya ada berapa? Anaknya lagi ada berapa personilnya? 5. Tuh, hebat. Hebat. Coba siapa aja namanya? Dapat duit nih. Nama personil BTS sama percis kayak tukang bubur kacang hijau di rumah saya, Jimin. Betul betul. Tuh, ini PR buat kita sebagai orang tua nih. Mampukah kita memperkenalkan Nabi Muhammad di hatinya dia, mengganti hatinya dia dari kecintaan kepada yang lain menjadi kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu. Lihat Nabi kita Muhammad perang Uhud, ketika berjihad melawan orang-orang kafir, gigi gerahangnya kena tombak kafir, laknat. Nabi giginya copot berdarah. Nabi buat kita semua memperjuangkan agama Allah ini dengan darah, nyawa, harta, segala yang dia miliki. Kita sekarang umatnya udah enak memeluk Islam, malah nggak mencintai dia, malah sibuk dengan artis-artis yang lain, artis-artis yang belum tentu dia sayang sama kita. Tapi Nabi udah pasti sayang sama kita, Nabi udah pasti cinta sama kita. Ini yang pertama. Kemudian apa lagi? Lihat sahabat Nabi namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Siapa namanya? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Siapa dia? Sahabat Nabi, budak. Dia kerjaannya ngambilin air wudhu Nabi. Dia nggak punya baju bagus kayak kita, Bu. Dia rumahnya di masjid, nggak punya rumah, nggak punya kendaraan, miskin, fakir. Kerjaannya melayani Nabi Muhammad. Satu saat ketika dia mengambilkan air wudhu Nabi, Nabi nggak tega sama dia. Apa kata Nabi? Ya Rabi'ah, sal tu'ta. Minta, aku akan mintakan ke Allah, semua permintaanmu dikabulkan. Pertanyaannya, kalau seandainya kita yang ada di posisi Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, kira-kira kita mau minta apa? Minta kaya. Minta kaya. Oke, minta kaya. Bang Rizal, seandainya Nabi Muhammad di hadapan antum, minta apa? Hah? Ada lagi minta bini cakep lah. Kalau saya cukup mandi. Minta mobil lah. Orang yang jadikan dunia tujuan hidupnya, mintanya dunia. Tapi lihat Rabi'ah, padahal dia bukan orang kaya, orangnya susah. Kalau punya rumah, rumahnya selalu bocor. Makan gak pernah makan yang enak, makannya seadanya. Apa yang dia minta? Ya Rasulullah, uridu minka su'alan wahidan. Nabi, yang saya minta cuma satu. Saya gak minta banyak, satu aja yang saya minta. Subhanallah, Nabi kaget. Ini orang dapat kesempatan emas, kok mintanya cuma satu. Padahal kalau dia minta 1000, 1000 dikasih.
Dia minta berapapun dikasih sama Allah. Apa kata Rabi'ah? Saya minta satu. Apa itu yang satu? Uridu murafaqataka fil jannah. Ya hai Nabi, saya pernah menemanimu di dunia, mencium tanganmu, memeluk engkau. Saya cuma minta satu, agar saya menemani engkau di surga. Subhanallah, lihat permintaan yang dahsyat. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa memberikan kita syafaat hari kiamat kecuali Nabi Muhammad. Nabi yang begitu cinta, akhlakul karimah, teladan. Sebagaimana Allah kumpulkan kita ya Rasul di dunia, saya kepengen Allah kumpulkan saya nanti sama kamu di surga. Cukup. Gak apa-apa susah di dunia, gak apa-apa anak saya meninggal, gak apa-apa saya kebanjiran, saya susah hidup di dunia. Yang penting nanti di akhirat, di surga saya bersama engkau. Makanya saya mau ngajarin satu doa nih, yang bisa hebat nih. Yang doa ini sama kayak Robi'ah tadi, supaya kita bisa menemani Nabi di surga, supaya kita bisa bersahabat sama Nabi di surga. Ini amali doanya, doa dari Robi'ah. Ini ijazahnya dari Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Allahumma inni as'aluka murafaqatan Nabi fil jannati. Amin ya rabbal alamin. Doanya simpel, baca habis salat, ya Allah saya ingin menemani Nabimu di surga. Allahumma inni as'aluka murafaqatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Ya, nanti doanya dicatat. Kalau mau nomor handphone saya boleh catat sekarang 081585. Oke Ibu, mudah-mudahan ini saja Pak Lurah, insya Allah banyak informasi. Tetap waspada ya, tetap waspada, dan jangan mau kita menjadi korban media. Kalau bisa nonton TV dikurangi, banyakin baca Quran, karena TV banyak berita-berita yang nggak benar, tayangan-tayangan nggak mendidik anak kita. Anak kita didik, ini investasi akhirat. Nanti kita berkalung dengan tanah, kita butuh istighfar mereka. Betul apa betul? Jangan jadi orang tua pemadam kebakaran. Apa itu orang tua pemadam kebakaran? Kalau anaknya nakal baru sibuk mukul. Tapi ketika anaknya begini nggak kasih apresiasi, dia nggak memuji, dia nggak mencium. Ketika anaknya melakukan hal positif, dia diem aja. Ini orang tua pemadam kebakaran. Jangan heran anak-anak kita nakal, karena dia kurang perhatian kita. Betul apa betul? Makanya tadi saya kasih hadiah, dia bisa jawab. Berarti dia mau ngaji, dia mau dalam kebaikan. Ya, jangan jadi orang tua pemadam. Coba lihat pemadam kebakaran. Kerjanya kalau ada kebakaran. Kalau nggak ada kebakaran, kerja nggak dia? Makan gaji putih. Itu dia, kejedok aja dia. Jangan jadi orang tua. Itu garis bawah. Kita harus sigap. Ketika anak melakukan hal baik, berikan dia hadiah, reward. Maka insya Allah dia kelak akan jadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. 3P dari saya untuk agar corona hilang dari muka bumi ini. Bukan dengan masker, bukan dengan hand sanitizer, bukan dengan jaga jarak. Karena 2 tahun ini kita sudah belajar dari para ahli, 3 obatnya ternyata. Kalau kita pengen sehat, kita terjauh dari virus, terjauh dari segala macam penyakit, 3P. Mau tahu 3P? Oh, ini habis dengerin ini nggak ada yang pakai masker. Yang pertama, pola makan. Jaga pola makan. Jangan makan makanan sampah. Apa tuh makanan sampah? Gorengan. Saya mau tanya, gorengan minyaknya warnanya apa? Warnanya kuning. Bagus kuning. Hitam. Itu minyak yang hitam, kalau kita digoreng masuk ke perut kita bisa memicu penyakit kanker. Makanya nih hati-hati nih. Makanya kita ceramah begini, edukasi umat hidup sehat. Makan yang rebus-rebusan. Makan kalau bisa buah sayuran. Di rumah ada buah, minimal pisang. Betul apa betul? Minimal jeruk. Ibu jadi dokter buat anaknya sendiri. Pola makan jaga. Kemudian yang kedua, pola pikir. Jangan pernah mikir, wah ada corona nggak ngaji mati ntar kalau kena corona. Jangan. Yang bikin kita mati bukan corona, tapi siapa? 99,9% mati, Allah akan matikan kita. Corona cuma 0,01%. Tapi kenapa fokusnya 0,01, yang 99%-nya nggak dipikirin? Mati itu pasti.
pasti mati. Jangan pernah mikir mati karena corona, enggak, mati karena ajal. Dari sekarang persiapkan diri, pola pikir yang positif. Saya sehat, saya panjang umur, saya insya Allah terbebas dari penyakit. Oh saya sakit, oh insya Allah sembuh besok. Begitu, tanamkan positif di otak kita. Karena menurut penelitian University of Harvard, 4 pasien di rumah sakit itu 3-nya kena penyakit mental, karena dia down mentalnya. Yang 1 ya sakit beneran gara-gara penyakit, tapi 3-nya itu karena mental. Padahal kalau dirawat di rumah nggak apa-apa, sehat, jemur pagi, minum air putih yang banyak. Kemudian yang ketiga, pola hidup. Pola hidup apa? Jangan begadang. Karena ginjal kita lagi cuci alami. Ketika jam 9 malam tidur tuh ginjal kita cuci alami. Makanya kalau ibu lihat orang-orang yang kena gagal ginjal, kebanyakan mereka yang suka begadang. Kasih tahu suami kita jangan ngerokok. Setuju apa enggak? Saya mau nanya, yang punya pabrik rokok ngerokok nggak? Betul nggak? Ngerokok nggak yang punya pabrik rokok? Diwawancarain yang punya pabrik Sampurna, do you smoke? Sama orang barat, jurnalis Amerika, apa kamu rokok? I'm no smoking. Saya nggak ngerokok. Kenapa ente yang jualan? Berarti ente nggak percaya dong sama produk mereka, produk ente sendiri. Iya, saya nggak ngerokok karena saya tahu rokok itu bahaya. Makanya kita jangan mau dibodohi sebagai umat Islam. Lihat BCA tuh yang punya siapa? Yang punya gudang garam. Gudang garam kantor pusatnya di sebelah rumah saya di Cempaka Putih. Gitu, gudang garam yang punya Bank BCA tuh. Dia bisa bikin bank gara-gara rokok yang harganya 12.000. Satu bungkus berapa, Pak? Satu bungkus berapa? Hah? 20.000. Merokok nggak? Janji nggak mau bertobat? Insya Allah. Ya. Saya waktu ceramah di Banten, Pak, di Pandeglang, panitianya datang ke rumah saya. Pegang rokok nih. Saya sentuh hatinya dia. Saya bilang, Pak, saya mau nanya, Bapak pernah beliin susu nggak? Susu murni buat anak Bapak? Wah, jarang Ustaz. Saya beliin susu yang murah. Saya beliin. Kalau susu yang mahal saya nggak ada duit. Ini Bapak beli berapa? 20.000. Itu susu murni harganya 20.000. Bapak lebih penting ngasih diri Bapak penyakit dibandingkan menyehatkan anak Bapak. Ini lihat, ini pentingnya dakwah Ibu. Simple ini kalimatnya. Akhirnya saya datang ke Pandeglang, saya ceramah sama Ustaz, tuh saya duet sama Habib Jindan bin Jindan. Sampai dia menangis di hadapan saya, Ustaz. Kalimat yang Ustaz sampaikan menyambuk hati saya. Seperti saya ditampar, kata dia. Semenjak itu Ustaz, saya taubatan nasuha sama Allah. Saya nggak menyentuh rokok. Lebih baik daripada saya beli rokok, mendingan saya beli pisang buat anak saya. Daripada saya beli rokok, saya beliin apel. Biar anak saya sehat badannya, kuat nanti jadi pejuang agama Allah. Allahu Akbar. Makanya ibu-ibu juga begitu. Semua nilai kebaikan jangan ditelan sendiri. Ceritain ke tetangga, ke teman, saudara. Tuh Ustaz kasih ceramah 3P kalau mau sehat. Nggak usah pakai masker. Karena apa? Pakai masker tolong direkam. Penelitian sudah membuktikan 2 jam kita pakai masker, paru-paru kita penuh dengan kotoran, toraks. Bahaya nggak tuh? Saya mau nanya, pengap nggak? Udah divaksin di Amerika, udah vaksin nggak usah pakai masker di Amerika. Kalau di Amerika ini kan di sini beda, bukan di Amerika. Di Amerika udah pakai vaksin, nggak usah PCR pergi naik kemana-mana. Johnson udah pakai vaksin, udah pergi, nggak usah tes PCR. Kemarin saya ke Bangka Belitung, udah beli tiket 1 orang 700.000, nggak bisa berangkat kalau nggak PCR. Saya tanya PCR berapa harganya? Pak, harganya 400.000, tapi jadinya besok. Bapak tetap nggak bisa berangkat, nggak laku. Lihat, bayangkan strategi marketing dia begitu licik. Kalau Bapak 400.000, Bapak kehilangan tiket, angus. Saran saya Bapak ikut yang cepet, 3 jam jadi 600.000. Berdagang nggak tuh? Udah tiketnya mahal, suruh PCR. Nah, makanya dari sekarang, kalau amalin 3P tadi itu, insya Allah terbebas kita dari penyakit. Bikin pengajian Bu, di outdoor. Kita sambil senam, bergerak di matahari jam 8 pagi outdoor. Bikin pengajian pakai minta izin sama Pak Lurah. Sehat ini vitamin D. Kenapa orang Indonesia penyakitan? Kurang vitamin D. Vitamin D itu adanya di matahari jam 7 pagi sampai jam 10 pagi.
Kenapa saya bisa ngomong pintar begini tentang kesehatan? Saya Bu senang makan pecel ayam. Kalau ceramah nih senang pecel ayam yang minyaknya hitam-hitam itu tuh. Tanya. Akhirnya kena asam lambung. Wow. Kalau mau ceramah nggak bisa, sesek. Napasnya udah sampai sini. Akhirnya dirawat. Tanya beliau berapa puluh jadwal harus tercancel karena saya sakit. Akhirnya saya berobat ke rumah sakit holistik Purwakarta, rumah sakit herbal pertama di Indonesia. Namanya Dr. Hussein Bajri, lulusan Amerika, doktor. Dia bilang apa? 3P itu saya dinasehati. Makanya dari sekarang saya bilang sama istri saya, istri pertama saya. Kenapa ibu yang sewot? Bikin jus minimal 5 buah sehari. Buahnya warna-warni, buah naga, buah nanas, buah apel. Suka makan nggak? Lebih senang buah apa ciki? Pinter. Wah, hebat. Hah? Anaknya Bang Rizal? Bukan. Oke, sekali lagi kita doa mudah-mudahan kita semua disehatkan Allah. Ini karpetnya kayak karpet Masjidil Haram. Mudah-mudahan yang duduk di sini insya Allah tahun depan duduk di karpet Masjidil Haram. Yang aminnya kenceng berangkat duluan. Yang nggak ngucapin amin nganterin sampai bandara. Hati-hati. Yuk kita angkat tangan, mudah-mudahan kita semua bisa dapat kesempatan ziarah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi sebelum kita wafat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Ghaffar ya Wadud. Kami hadir di sini ya Rabb, di Masjid At-Taufik ini ya Allah, mengharapkan ridha rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Curahkan kasih sayang-Mu kepada kami. Curahkan nikmat cinta-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami betapa mencintai Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kami belum sempurna menjadi hamba-Mu dan umat Nabi Muhammad, tapi satu permohonan kami ya Rabb, jangan menghalangi kami melihat wajah Nabi Muhammad di surga-Mu. Jangan menghalangi kami melihat wajah kekasih-Mu Rasulullah di surga Firdaus. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila di antara kami ada yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Berikan kesehatan, panjangkan umurnya ya Allah. Di antara kami ada yang punya hutang, lunaskan hutangnya ya Allah. Berikan kelapangan rizki ya Rabb. Apabila di antara kami orang tuanya sedang sakit, angkat penyakit orang tua kami. Orang tua kami yang sudah wafat di alam barzah, lapangkan kubur orang tua kami ya Allah. Jadikan kubur orang tua kami taman surga. Jauhkan dari azab kubur, jauhkan dari siksa kubur ya Allah ya Rahman ya Rahim. Apabila Engkau hendak mewafatkan kami, satu permohonan kami, jangan wafatkan kami sebelum dosa-dosa kami Engkau ampuni. Jangan wafatkan kami sebelum Engkau berikan keridhaan-Mu kepada kami. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah, jangan cabut nikmat iman di hati kami ya Allah. Jangan cabut ya Allah, berikan kami nikmat Islam sampai akhir hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi alamin. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad. Saya izin pamit, semoga kita bisa ketemu lagi. Kalau nggak ketemu di sini, mudah-mudahan kita ketemu di Mekah. Amin. Kalau nggak ketemu di Mekah, mudah-mudahan ketemu di Madinah. Amin. Kalau di Mekah kita nggak ketemu, di Madinah tidak bersua, semoga Allah pertemukan kita di surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.